Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang masteran yang bagus untuk burung kacer. Nah, supaya teman-teman semua tidak gagal paham, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang cara memilih masteran buat burung kacer kita. Nah, di sini kita harus melihat dulu. Kita harus tahu dulu burung kacer kita ini adalah kan suaranya itu suaranya yang penting tembakan. Dia ngerol tapi ngerolnya itu yang suara-suaranya yang tajam teman-teman semua. Berbeda dengan burung-burung lain. Kalau misalkan seperti murai batu, cucak hijau seperti itu kan bisa dia yang tebel yang suaranya itu ngebas juga bisa. Tapi khusus untuk kacer ini dia suaranya yang itu adalah suara-suara tajam. Nah, itu untuk masteran yang bagus buat kacer kita. Nah, di sini kalau kita memilih masterannya ini semua jenis burung itu bagus, tapi ada yang lebih bagus itu. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi. Makanya di sini biasanya ya saya menyarankan masteran saya ya seperti masteran burung kacer saya itu saya memilih yang tembakan-tembakan tajam karena sesuai dengan karakter burung kita. Nah, oke teman-teman semua, biasanya saya ini kalau misalkan memilih masteran yang pertama yang materi tembakannya tajam, itu panjang, ngerolnya juga bisa. Yang pertama itu adalah burung konin, kolibri ninja. Nah, di sini kolibri ninja ini kan tembakannya tajam. Kalau misalkan kita masterin juga, dia kan tajam semua mengeluarkan, misalkan dari suara cililin dia tembakannya tajam. Kalau dikeluarkan konin ya suara kapas tembak, kenari dia kan tajam nanti kalau misalkan dikeluarkan oleh konin ini. Dan konin ini juga bisa menirukan banyak lagu. Apalagi kita mempunyai budget yang biasa aja kita bisa menggunakan konin ini. Karena konin ini adalah tembakannya tajam terus. Apalagi kita masterin dengan cililin, masterin dengan suara rambatan, itu bagus konin, dia nembaknya tajam, panjang. Nah, di sini yang pertama itu adalah masteran yang bagus itu konin. Kita bisa isi dengan variasi-variasi tajam lain supaya kita minimalisir budget, supaya budget kita tidak tinggi karena kadang-kadang kita mempunyai kebutuhan lainnya selain di hobi burung ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang hampir mirip-mirip itu adalah bisa sogon, bisa korlap. Nah, ini hampir-hampir sama, konin, sogon, korlap ini kan dia tembakannya tajam-tajam juga, bisa kita masterin. Nah, di sini dia sangat bagus ya menurut saya. Ini adalah masteran yang bagus buat kacer kita. Ini adalah 3 burung ini karena 3 burung ini kita bisa isi dengan suara-suara burung lainnya. Nah, selanjutnya dari tembakan tajam dari keluarga konin, keluarga kolibri, kita biasanya yang keempat ini adalah masteran burung serindit. Nah, burung serindit ini kan tembakannya tajam, kalau dia mengeluarkan isiannya kan tajam. Nah, bisa kita menggunakan suara serindit untuk variasi-variasinya. Tapi kan serindit ini dia jarang yang bisa menirukan suara-suara lainnya. Dia ada mempunyai suara khasnya. Makanya ini untuk variasi-variasi masteran. Nah, selain serindit, kita bisa menggunakan rambatan, kerak basi. Nah, itu kan materi-materi tambahan tembakannya. Ini kan tembakan tajam semua seperti rambatan, terus burung
cililin. Nah, cililin juga ini materi-materi tembakan. Rambatan, cililin, kerak basi itu materi-materi tembakan. Jadi kita harus mempunyai banyak-banyak variasi-variasi materi. Nah, selain itu, selain dengan burung cililin, burung rambatan, kerak basi, selain itu yang murah meriah, kita bisa menggunakan suara jangkrik. Nah, suara jangkrik itu kan tajam ya teman-teman semua, suaranya tajam. Terus kalau misalkan dia bunyikan di malam hari itu sangat bagus untuk masterannya. Nah, itu adalah jangkrik. Karena jangkrik ini suaranya juga tembakan tajam, harganya murah dan banyak dicari di mana-mana juga ada. Jangkrik alam apalagi yang bunyi itu. Kalau nggak salah itu namanya itu adalah jangkrik gonggong ya. Nah, itu bisa menggunakan materi-materi jangkrik itu. Nah, di sini masteran yang bagus yang menurut saya kalau misalkan untuk burung kacer kita. Yang pertama itu adalah tadi ada kolibri, dari keluarga kolibri seperti konin, korlap, sogon, terus ada serindit, ada rambatan, kerak basi, dan cililin. Dan selanjutnya yang murah meriah itu ada jangkrik. Nah, di sini adalah masteran yang ngerol juga ada, tembakannya juga ada. Ngerolnya bisa dari jangkrik, terus dari konin, sogon itu dia bisa agak sedikit ngerol juga bisa. Apalagi kalau konin kita masterin kenari juga bisa dia mengeluarkan ngerolnya nanti. Nah, kalau materi buat tembakan ada cililin, rambatan dan sebagainya tadi. Nah, di sini kita harus memilih juga ya teman-teman semua masteran buat burung kacer kita. Karena burung kacer ini berbeda-beda. Ada yang bisa kolibri, ada bisa menembakkan cililin, ada bisa menembakkan burung-burung sogon dan sebagainya, ada yang bisa mengeluarkan serindit. Jadi burung kacer ini berbeda-beda karakter, berbeda-beda macam. Setiap kacer itu berbeda-beda. Makanya kita harus memilih, walaupun kita masterin ini banyak-banyak yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang dia cuma mengeluarkan 1 atau 2 materi saja. Nah, 1 atau 2 materi sini aja kalau misalkan dia konsisten di gantangan, dia juga bisa juara teman-teman semua. Makanya kita tidak bisa menuntut dia untuk mengeluarkan, misalkan kita masterin 9 lagu suara burung ini burung itu, mau dikeluarin semua itu jarang. Cukup antara 2 sampai 3 atau maksimal 4 juga itu dia sudah bagus. Karena untuk kacer-kacer ini ya teman-teman semua, dan untuk semua jenis burung juga, kalau misalkan dia mempunyai materi 4 atau segitu udah cukup, udah melebihi cukup teman-teman semua. Nah, yang terpenting bagaimana cara kita mengeluarkan isiannya ini di gantangan yang kita masterin di rumah. Nah, kalau misalkan bagaimana cara mengeluarkannya sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, dan proses pemasterannya sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya juga ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, itu adalah cara memilih masterannya burungnya untuk burung kacer. Karena burung kacer ini dia suaranya tajam, tembakannya juga tajam, makanya kita isi dengan suara-suara yang tajam-tajam. Roll juga bisa, tapi yang suaranya tajam, supaya dia bisa memudahkannya, untuk memudahkannya bisa menyerapnya, memudahkannya juga untuk mengeluarkannya kalau misalkan suara yang tajam-tajam ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini jika ada yang mau ditanyakan. Jika ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini ya teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan dia tidak terbaca, bisa WhatsApp saya, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya dan bisa telepon saya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Salam sukses semua buat pemelihara burung kacer. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.